Dalam buku The 100, peringkat orang paling berpengaruh dalam sejarah astrofisikawan ternama, Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi pertama. Baginda Rasul menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia, yakni agama Islam. Bagi umat Muslim, Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia. Perjuangannya menegakkan agama Islam bersama para sahabat begitu luar biasa, bahkan bisa membuat hati ini bergetar ketika mendengar kisah perjuangan dan pengorbanan beliau untuk umat Islam di dunia. Meski tak pernah tahu bagaimana sosok wajah beliau, beberapa jejak peninggalan baginda Rasul masih ada dan terjaga hingga kini. Salah satu tempat yang masih menjaga dengan baik benda peninggalan Rasul adalah Galeri Warisan Museum Artefak Rasulullah (MAR) milik Abdul Manan Gembong. Minggu lalu, koleksi-koleksi tersebut bisa dilihat langsung di Museum Situs Kepurbakalaan, Banten. Tim On The Spot punya liputan eksklusifnya. Baginda Rasulullah SAW sangat nyaman menggunakan penutup kepala. Penutup kepala yang biasa beliau gunakan terbuat dari kain dan kulit unta berbentuk kalaswah atau kopiah berpadu serban sepanjang lebih dari 5 meter. Mu'az bin Jabal adalah sosok yang begitu beruntung. Bagaimana tidak, ia adalah salah satu sahabat kesayangan Rasul yang juga menerima serban ini saat diperintahkan ke Palestina untuk menyebarkan dakwah. Lalu setelahnya serban ini menjadi milik para pewarisnya. Tongkat kayu yang dipajang ini adalah tongkat milik Rasulullah SAW. Ada beberapa tongkat yang amat beliau sukai, yaitu tongkat bernama Al-Sa'ajah, pemberian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tongkat dari kayu Al-Ayushiyah dan tongkat dari kayu lus putih. Kayu lus sendiri adalah kayu dari negeri Mesir dan bisa ditemukan di antara Madinah dan Mekah saja. Kayu jenis ini termasuk jenis kayu langka. Beberapa helai janggut dan rambut Rasulullah tersimpan di dalam sebuah tabung kaca. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa rambut Rasulullah SAW lurus dan sedikit berombak. Rambut baginda masih ada meskipun jasad beliau telah tiada. Semasa hidup, para sahabat akan mengumpulkan rambut dan janggut Rasulullah. Rambut Rasul yang telah dipotong akan diberikan kepada Abul Talhal, sedangkan janggut yang sudah dipotong akan diberikan kepada para sahabat yang sudah menunggu selama masa libur haji. Bagi pria muslim, memelihara janggut merupakan anjuran baginda Nabi. Ada manfaat untuk kesehatan jika memiliki janggut. Menurut penelitian terbaru dari University of Southern Queensland, jenggot menghindari hingga 95% dari paparan sinar UV matahari yang berperan besar dalam mencegah karsinoma sel basal, yaitu jenis kanker kulit paling umum. Dalam kitab Mawahib ala Dunia, Rahmat Ilahi, Imam Katslani menyatakan bahwa bila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan kesan. Bentuk tapak kaki Rasul ini tercetak semasa Rasul memasuki bumi Yaman. Keajaiban ini sama dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat membina Ka'bah. Batu bekas beliau berpijak masih terjaga sampai saat ini. Peninggalan Rasul lain yang juga terdapat di tempat ini adalah alas kaki Rasulullah, darah bekam, dan juga tanah makam. Kisah Abrahah dan pasukan gajah yang menyerang Ka'bah sangat populer di kalangan umat muslim. Saat itu Abrahah mengerahkan pasukan gajah menuju Mekah untuk menghancurkannya. Hentakan kaki pasukan gajah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding.
Dalam pikiran mereka, inilah hari akhir bagi kota Mekah. Saat Abraha memerintahkan untuk menyerang, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam meski telah dicambuk sang majikan. Gajah-gajah tersebut berbalik arah, enggan menuju Ka'bah dan hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abraha pun geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk kawanan gajah agar menurut. Pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih. Dengan kekuasaan Allah, datanglah rombongan burung dari angkasa dengan jumlah yang amat banyak. Setiap ekor burung ababil membawa batu-batu panas yang dikenal dengan batu sijil. Kawanan burung tersebut melemparkan batu membara ke pasukan Abraha dan langsung menewaskan siapapun yang terkena. Tak ada satupun pasukan Abraha yang selamat, mereka binasa, bahkan sebelum menyentuh Ka'bah sedikitpun. Batu sijil memiliki arti kerikil neraka, dan ternyata seorang kolektor barang antik sempat ingin membeli batu yang diklaim sebagai batu sijil ini dengan harga fantastis, yaitu 4 juta dolar atau sekitar 55,8 miliar rupiah. Pedang ini bukanlah pedang sembarangan. Pedang ini merupakan pedang milik seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur, Khalid bin Walid. Begitu hebatnya beliau dalam berperang sampai-sampai mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah salah satu dari panglima perang paling penting yang tidak terkalahkan sepanjang karir. Sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang tidak mentaati perintah Rasul setelah tergoda oleh nafsu untuk mengambil harta rampasan perang dengan menuruni Bukit Uhud. Khalid pun langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu. Setelah perang Uhud berakhir, Khalid mendapat hidayah dan berbalik membeli panji Islam. Setelah pedang Khalid, benda bersejarah lainnya yang juga dipamerkan adalah batu dinding Ka'bah, kunci Ka'bah Utsmani, baju perang Utsmani, dan juga logam bebatuan. Dan pemirsa, itulah update informasi mengenai jejak peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Semoga bisa menambah informasi Anda mengenai sejarah Islam ya pemirsa. Saksikan terus On The Spot untuk update informasimu dari dalam dan luar negeri.